jualan apa? Saya jualan ini. Ikut-ikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Jangan, nggak ada ngemis-ngemis gitu. Tuh kayak dia tuh kerja. Yo. Yo. Nih, Yo. ini baru kerja nggak komisi ya. Nih, Alhamdulillah. tuh kasih uang. Sombong amat. Anak kerja nih, kerja nih. Yo. Tuh kasih uang kerja. Oke, makasih. Wah, Mantap nggak? mantap. Kerja nih, kasih duit. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih. kerja kasih duit. Kasih om. Nah, jangan ngemis. Makasih. Oh, Nah, kasih tuh. oh ibu. Masa ngemis ngikutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Ibu, jangan gitu, nggak bagus. Nah, umur ini tadi kasihanin mulu itu. Jangan malu-maluin. Iya. Bahwa konten iya, betul. Apa sih dari dia yang nggak konten? Kan gitu ya. Kalau misalnya nggak mau konten, istilahnya ya nggak usah diambil, nggak usah diposting. Ya udah marah-marah kayak manusia kebanyakan marah-marah aja. Gitu kan simple. Kalau diposting namanya ya konten titik. Gitu. Apakah kemudian responnya dia marah beneran, dia kesel, mukanya kelihatan capek, memang gini, kelihatan capek apa enggak itu kan persepsi kemudian ya, tapi yang jelas bahwa Baim terlihat terganggu, terlihat marah, iya, kelihatan, jelas, dan masih terlihat kesal, gininya tegang nih, bagian sininya dia, pipi bagian samping kanan kiri bibirnya itu kelihatan tegang, terus matanya glaring gitu, itu sampai dia pas bagi-bagi duit ke ojol-ojol itu masih kelihatan memang dia marah. Jadi kalau ditanya apakah itu beneran, beneran. Tapi apakah itu konten? Ya konten, dijadiin konten sekalian. Kan lumayan ya, daripada marah-marah doang nggak jadi apa-apa, ya jadi duit kan lu boleh gitu, nggak salah. Gitu. Oke Mas Giri, terlepas ini sekalian konten Mas gitu kan, terlepas sekalian konten dari ada gurat kecewa atau takut gak sih Mas dari si kakek itu sendiri Mas, kakek Suhut namanya? Kakek Suhutnya itu lebih terlihat dia sedih sih. Ini orang kayak orang yang lagi sedih itu kan, sedih itu tahap awal. Berikutnya setelah sedih itu despair atau putus asa. Nah, saya nggak tahu apakah dia putus asa karena satu hal atau tidak, tetapi dia itu sedih. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini, kakek ini sebetulnya tidak minta-minta kalau buat saya berdasarkan video yang singkat itu. Yaitu kakek itu sedang berusaha mau jual sesuatu. Faktanya adalah kakek itu bilang, yang terlihat di video baik-baik sama Baim, kata-katanya, gini, saya jualan ini belum selesai, udah dipotong. Nah, apakah cara kakek itu salah? Baim berhak buat saya untuk bilang dia nggak suka cara itu. Salah benar kan akhirnya pada sisi pandangnya si orang yang mengalami, gitu loh. Apakah ngikutin orang salah? Ya nggak juga kalau kita misalnya jalan kemana gitu ya, ke sebuah tempat pariwisata, kan banyak sekali tempat di Indonesia kita diikutin banyak orang gitu ya, untuk jualan, dikejar-kejar gitu. Apakah cara itu salah? Buat saya, kalau buat saya yang jalan, ya buat saya cara itu salah. Tapi buat orang setempat, ya itu yang cara dia tahu supaya bisa jualan, dapat barangnya kejual gitu loh. Cara yang dia lakukan buat saya nggak bijak. Saya loh ya, ini opini saya pribadi, bahwa cara dia nggak bijak. Kenapa? Kita nggak tahu loh. Ini faktanya ya. Faktanya adalah ada orang ngikutin. Itu fakta. Itu nggak bisa nggak kita lawan deh fakta itu. Fakta berikutnya adalah bahwa orang itu ngomong sama Baim. Itu fakta kedua. Fakta ketiga adalah dia berusaha menunjukkan sesuatu yang kantong plastik warna hitam di motornya yang kemudian dipotong langsung oleh Baim. Itu fakta ketiga. Nah, kemudian berdasarkan fakta-fakta ini kita melihat bahwa Baim langsung berkesimpulan bahwa
orang ini ngemis, bahwa orang ini minta duit, bahwa orang ini caranya salah menurut dia. Itu opini ya, yang opininya Baim. Gitu. Nah, apakah kemudian Bapak itu jadi salah dan Baim itu pasti benar? Jawabannya tidak. Belum tentu Baim salah dan belum tentu Bapak ini tidak benar. Maksudnya apa? Gini, kita nggak tahu loh kondisi Bapak ini sedang dalam misalnya contoh sebetulnya sakit berat apa enggak. Kita nggak tahu. Yang menyebabkan dia nggak bisa misalnya jadi ojol misalnya. Kita nggak tahu apakah motornya itu motornya dia sendiri atau bukan. Yang syarat untuk ojol bisa jadi itu motor pinjaman, berusaha setengah mati untuk bisa dapat pinjaman motor dan kemudian bisa ngejar untuk jualan ke Baim Wong. Gitu. Yang harapannya mungkin begitu viral, kemudian Baim, teman-teman semuanya bantu ya larisin Bapak ini. Kan biasa ya kalau konten kayak gitu ya. Iya. Dibantu larisin gitu ya. Terus ditanya, Bapak jualan setiap hari apa enggak? Gitu. Oh, setiap hari di daerah mana? Terus dia sebut daerahnya, terus disebut gitu. Teman-teman, kalau lewat daerah sini, lewat apakah daerah misalnya daerah mana lah segala macam gitu, di daerah Jakarta atau Depok atau Bogor atau semanapun, berharap kemudian orang nanti lewat situ bantuin. Kan bisa jadi seperti itu harapannya. Kita nggak tahu loh, kita jangan langsung menghujat caranya Bapak ini, tapi juga nggak bisa langsung menghujat Baim. Kenapa? Kita nggak tahu Baimnya juga lagi kondisi. Kita fair ya. Dua pihaknya harus fair. Okay. Jangan kemudian mentang-mentang Baim orang kaya, terus orang yang sini nggak punya, kemudian Baim yang salah. Ya nggak fair juga gitu loh. Apakah orang yang nggak punya nggak bisa salah? Apakah orang kaya pasti benar terus? Kan juga enggak. Gitu. Kita fair pada dua belah pihak ya. Si Bapak ini kita nggak tahu kondisinya, Baim kita nggak bisa tahu kondisinya. Dikit bisa lebih bijak. Jangan kemudian di depan Bapak itu kemudian bagi-bagi duit terus bilang, gini kerja. Kalau saya boleh ngomong sama Baim, saya akan ngomong sama Baim. Kita nggak tahu loh, iya, waktu Baim klarifikasi, dia bilang, kalau kamu berada di posisi saya, kamu pasti beda banget nih, ya. Coba sekarang kita di posisi Bapak itu juga, gitu loh. Iya kan? Kalau mau fair gitu dong, ya, untuk Baim, gitu. Mau fair kayak gitu juga. Lu klarifikasi bilang bahwa, coba di posisi saya, kita ngerti kok, posisinya bisa lagi capek, bisa lagi segala macam, dah. Tapi posisi Bapak itu kita nggak tahu. Ketika bilang, ini dong kerja, nih teman-teman media kerja, nih ojol kerja. Kita nggak tahu loh, Bapak itu sedang sakit kah? Orang yang dia cintai sedang sakit kah? Jadi depresi itu bisa membuat orang nggak bisa kerja loh. Dalam klarifikasinya buat saya ada bagian yang nggak fair, karena nggak disebutkan bahwa Bapak itu bilangnya minta duit. Mungkin benar dia jualan kan minta duit, memang ada dagang minta bekicot gitu. Nah, tetapi ketika menanggapi dengan cara seperti itu buat saya sih, aduh, sayang sekali. Padahal itu bisa jadi konten yang keren banget loh. Konten ngasih tahu, Bapak jualan apa? Oh, jus ama. Oh, Bapak biasa jualan di mana, Pak? Di sini. Oh, ini buat lo yang nonton konten ini ya, bantuin Bapak ini yuk, lakuin Pak. Saya cuma bisa bantu, saya beli 2 ya. Atau beli 3 ya, terus panggil, ojol, sini deh, gini, nih, baca, lo lagi nongkrong, baca, kali ini gua nggak ngasih lo duit ya, duitnya buat Bapak ini, untuk kebantu dia, lo baca ya, ini supaya lo selamat di perjalanan, sehat-sehat terus, nggak kena COVID, biar lo bisa pulang, bawa duit banyak buat anak istri lo, sebetulnya sih, banget gitu loh, kalau jadi konten kayak gitu, apa enggak, yang paling nggak nyambung buat saya klarifikasinya, karena kenapa? Karena sekali lagi Bapak itu jualan sesuatu dan saya yakin Baim ngerti banget. Oke. Dan sebetulnya kata-kata yang paling nggak perlu buat saya adalah ini bukan klarifikasi ya, cuman ngomong aja. Oh, come on lah. Bukan klarifikasi, tapi cuman ngomong aja itu udah klarifikasi. Ini sama dengan orang ngomong misalnya, saya nggak ngomongin orang ya, tapi kamu tahu nggak orang itu begini. Lalu kita ngapain? Oke, berarti itu bukan bentuk klarifikasi ya Mas Kirdi ya? Bentuk pembenaran nggak sih? Pembelaan dan pembenaran diri? Itu adalah klarifikasi yang isinya adalah buat saya banyakkan berat sebelah. Yaitu berat sebelah kemana? Ke dia. Kalau mau nggak berat sebelah, simpel gitu ya. Kasih tahu semua faktanya bahwa Bapak itu ngomong bahwa dia mau jualan sesuatu. Kan dia jadiin konten tuh yang video itu, kan dia berarti dengerin ulang. Nggak mungkin konten dinaikin sama timnya tanpa dilihat sama dia, tanpa approval dia. Dia kan tahu, oh Bapak itu, misalnya di waktu itu nggak denger ya Bapak itu jualan sesuatu, Bapak itu mau jualan sesuatu, oh jualan apa gitu.
bisa disebutkan dalam klarifikasi. Itu baru fair kedua belah pihak. Kalau ini kan enggak. Jadi maksud saya, berarti nggak ada gurat penyesalan di situ ya Mas ya? gurat kekontenan ada sih. Lah, gini loh, bukan salah ya, ini bukan salah atau benar ya. Tetapi sebetulnya kan nggak perlu juga istilahnya, kalau mau nunjukin bahwa humanis loh, ini baru di kamar bareng keluarga, bisa gitu. Tapi yang mau diklarifikasi ini sesuatu yang sifatnya cukup serius. Buat saya, banyak sekali konten kreator itu ketika membuat konten memang tidak salah, kan ceritanya ini hyper reality show ya, ceritanya kayak reality show gitu, seolah-olah ada keluarga segala macam. Tetapi kalau buat saya ada simbol-simbol yang ingin disampaikan di situ, bahwa lagi ngantar anak loh, terus dihadirkan di situ anaknya yang masih bayi dan juga si Kino datang cuk gitu ya. Buat saya ini cara kayak misal untuk mengambil hati penonton. Ini sama dengan kayak koruptor tiba-tiba pakai kerudung sama pakai peci. Nggak ada bedanya jadinya gitu loh.